بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل إليه وإليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Amanah Komplek Kantor Gubernur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih memberikan rahmat kepada kita terus sehingga kita bisa memakmurkan masjid ini. Jadi tidak ada yang memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman, dan diantaranya kita saat ini adalah ikut memakmurkan masjid ini. Karena Allah menyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi hanyalah orang yang memakmurkan masjid Allah itu tidak lain adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kita semuanya pada saat ini termasuk kita memakmurkan masjid Allah, dan mudah-mudahan Allah mencatat segala amal ibadah kita ini sebagai amal yang diterima oleh Allah dan nantinya akan menjadikan bekal kita untuk meraih kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan bahagia, kita masih melanjutkan bab terkait dengan banyaknya amal kebaikan. Sekarang kita lanjutkan. Dalam hadis Nabi menyatakan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda begini: Innahu khuliqa kullu insani min bani Adam ala sittina wa salami'ah mifsal. Jadi sesungguhnya anak Adam itu diciptakan itu ada 360 sendi. Faman kabbarallah, siapa yang bertakbir kabbarallah, wa hamidallah, memuji Allah, bertakbir tentunya Allahu Akbar, wa hamidallah tentunya alhamdulillah, wa halalallah dan tahlil la ilaha illallah, wa sabbahallah dan bertasbih subhanallah, wastaghfarallah dan istighfar Allah azza wa jalla. Kemudian wa'azala hajaran antarikin nas, menyingkirkan batu di jalan manusia, au syaukah atau duri, au azman atau tulang, antarikin nas, ya, dari jalan yang biasa dilalui manusia. Pokoknya apa-apa yang mengganggu lah gitu ya. Nah, kalau ada polisi tidur itu ya, kira-kira ganggu apa enggak? Tapi niatnya yang tuan rumah itu supaya tidak cepat-cepat. Karena mungkin ada sering anak-anak lewat di situ gitu ya, akhirnya dikasih itu. Tapi kita yang lewat itu kadang sakit tuh. Apalagi kalau nggak jedok sakit. Kalau punya sakit jantung itu tambah sakit. Aw amara bil ma'ruf, atau perintah kebaikan, au nahi anil munkar, atau mencegah kemungkaran, apa saja ya, kemungkaran yang dianggap mungkar, yang enggak baik dicegah. Atau merintah apa saja yang penting itu baik. Ayo ngaji gitu ya. Jangan ganggu di jalan. Nah, itu termasuk itu. Sering di masjid Darlarkom itu kan. Dan namanya anak-anak ya, seneng main. Tapi mainnya itu di eskalator itu naik turun. Wah, itu ya jangan dibiarkan, diingatkan. Karena listrik naik itu ngangkatnya berapa? Turun. Diingatkan, nak jangan main di sini. Memang senang dia naik turun. Mungkin di kampungnya nggak ada, gitu kan. Apalagi di rumah nggak ada juga, gitu kan. Nah, mumpung ada, mengingatkan begitu juga dapat pahala kita. Tapi jangan dipukul.
adada sittina wa salami'ah. Yaitu hitungannya sampai ke apa? Sampai 360. Fa innahu yamsi yauma idzin wa qad zakfahu nafsahu anin nar. Maka orang seperti itu berjalan di hari itu, dia itu lepas dari api neraka. Nah inilah jadi kebaikan-kebaikan kita itu bisa menghapus dosa. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Jadi sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Jadi kalau ini kita lakukan, hidup kita ini bebas dari neraka, kata Rasulullah SAW. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghadan aw raha. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berangkat menuju masjid di waktu pagi atau senja, maka Allah akan menyiapkan untuknya hidangan di surga tiap pagi dan juga tiap senja. Nah, hidangan di surga itu kan hidangan yang memang apa saja yang kita minta itu dikasih. Gak lihat musim. Kalau di dunia kita itu masih lihat musim. Kalau nggak musimnya durian, minta durian susah cari. Kita termasuk alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan untuk bisa berangkat ke masjid. Berarti kita ini menyiapkan hidangan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk ibu-ibu ini ya, sebenarnya. Dan kita bisa seorang laki-laki bisa merintahkan. Kata Rasulullah SAW menyatakan, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsina syatin. Hei wanita-wanita muslimah, jangan kamu meremehkan tetanggamu sekalipun kamu itu hanya bisa memberikan kikilnya kambing. Jangan diremehkan itu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan kita kalau masak begitu disuruh banyak kuahnya. Jangan lupa itu kebaikannya luar biasa. Tidak pandang apakah itu muslim atau non muslim. Jadi saya itu sering dikasih tetangga saya itu yang non muslim itu nangka, rambutan. Gak apa-apa dikasih. Kalau yang begitu-begitu itu kita nyaman-nyaman saja. Kita juga gitu, kita bisa ngasih apa? Ini namanya menghormati tetangga. Sampai di dalam hadis Rasulullah menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan di akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Maka tetangga itu jangan diganggu. Sekalipun itu tetesan air ya, tetesan air yang kena tetangga. Oh itu nggak bagus. Kalau misalkan pohon punya kita mangklung di tetangga, ya beritahu, Pak ini mangklung tak potong ya. Jangan biar nanti buahnya ke saya aja ngambil, gitu. Ya monggo, yang penting ada kesepakatan dan yang penting ada nilai-nilai kebaikan. Tetangga itu sangat penting. Sampai Nabi kan bilang bahwa al-jaratu qoblad dar. Tetangga itu lebih kita dulukan bila dibandingkan kita bangun rumah. Sebelum bangun rumah itu kita lihat tetangga kita. Tetangga kita ini baik enggak? Kalau misalkan non muslim baik enggak non muslim? Atau misalkan Islam baik enggak? Nah, kalau tetangga kita enggak baik, itu kita ninggalkan rumah itu enggak tenang. Kalau tetangga kita baik, maaf titip kunci ya, saya mau berangkat. Dan warafiqu qabla tariq, teman itu didulukan sebelum kita jalan. Jadi sebelum kita itu jalan, kita itu dengan siapa? Kita jalan rombongan kita itu siapa saja. Kalau rombongan kita sama-sama baiknya begini ya, misalkan ya, kita jalan itu mesti kalau waktunya sholat, kita sholat di mana ini? Saling ingatkan gitu. Coba kalau teman kita nggak suka sholat, mana ada yang ingatkan kita untuk sholat? Jadi kalau teman kita berangkat, orang itu nggak sholatan, Islam tapi nggak sholatan, nggak suka sholat gitu, meninggalkan sholat. Waktunya sholat cuek aja. Tapi kalau sama-sama yang kayak rajin sholat, itu kan mesti kita nanti jamaah atau enggak ya, mengkosor atau enggak ya, akhirnya dibahas itu. Jadi itu sehingga teman itu lebih didulukan sebelum kita jalan. Tapi ada teman itu tidak seagama dengan kita, tapi bagus ngerti. Kalau waktunya sholat, kadang nanti sholat di mana ini? Nah, ingat yang gitu karena tahu, saling pengertian sudah.
Mengingatkan begitu boleh. Oh nanti kita sholat di sana aja. Duh, kok nggak sholat duhur? Oh nanti di jamak. Apa jamak itu? Akhirnya tahu dia. Lo katanya 4 kok 2. Oh itu dikosor. Apa kosor itu? Oh itu 4 jadi 2. Akhirnya tahu dia. Oh gitu. Jadi kalau teman-teman sekalipun beda agama tapi baik, itu saling pengertian. Dalam masalah-masalah sosial dan bahagia kita memang silahkan monggo. Tapi kalau sudah masalah-masalah prinsip itu ya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ada yang bertanya kan, bagaimana kalau hewan kurban kita kasihkan? Boleh, tidak boleh. Karena namanya sedekah. Sedekah itu kan tidak pandang siapa. Nah, hewan kurban itu termasuk bisa untuk disedekahkan. Beda dengan zakat, kan zakat sudah ada 8 asnaf itu. Satu lagi hadis yang bahagia. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Jadi iman itu ada 70 cabang atau ada 60 cabang. Mungkin yang begini, hadis begini yang dengar itu ragu ya. Rasul itu pernah bilang 70 atau 60. Jadi iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang. Fa afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Kita baca dengan resapan hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh ini ucapan yang berat di timbangan nanti. Wadnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah itu iman itu adalah termasuk menyingkirkan tadi sesuatu yang menghalangi jalan. Dan bahkan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk sebagian daripada iman. Tapi jangan salah paham. Malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik. Kalau mau ikut ngaji kok malu, wah itu enggak bagus, gitu ya. Malu di sini adalah malu kalau melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau ke masjid kok malu. Masjid itu bagus. Nah, jangan bahagia. Inilah beberapa hadis yang kita bacakan dan masih ada nanti kita lanjutkan hadis-hadis terkait dengan banyaknya ya cara kita untuk beramal soleh. Termasuk nanti di hadis berikutnya ini akan ada seorang yang memberi minum anjing yang haus. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.